point has been updated. Please check it on the map. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, pada hari ini kita kembali di situasi hari ke-5 Ramadan, dimana kita akan memantau secara penuh di hari Senin 27 Maret 2023. Kita akan coba menjelajahi ke area percepatan pembangunan ini. Dan di setiap hari sore, di setiap sore hari maksud saya belibet ya. Di setiap sore hari ternyata sobat keluarga semua terjadi hujan. Dan kita akan coba saksikan di hari ke-5 Ramadan ini seperti apakah situasi di update hari ini ya. Jadi saya akan mengajak sobat keluarga semua untuk memantau secara langsung kondisi terkini yang ada di overpass Limo. Di sini sudah jelas pekerjaan yang bisa kita saksikan di area ini. Ini adalah galian slope dan tanahnya kembali basah lagi setelah diguyur hujan ya. Dan kalau kita saksikan di bawah sini juga kembali dikikis kembali tanahnya ya. Tanah yang sudah mengering kemarin, terus sorenya hujan lagi, airnya dikikis kembali, kita saksikan. Sedangkan kalau kita saksikan ini juga ada terpal-terpal yang digunakan saat sudah selesai pemadatan di bagian leveling lapisan dasar, seperti yang kita saksikan di video ini. Ternyata ditutup pada saat hujan kemarin, ditutup oleh terpal-terpal ini ya, gitu. Nah, ini adalah kondisi terkini di setelah hujan kemarin. Baik sobat keluarga semua, di video kali ini Family Channel akan mengajak mungkin agak lebih lama secara durasi, sambil mungkin nanti bisa untuk untuk ngabuburit ya, untuk ngabuburit. Kita akan mencoba melihat juga dari dekat detail-detail yang ada di pembangunan Cijago 3. Nah, ini sobat keluarga semua yang kita sedang kita saksikan ini adalah area gerbang tol Limo. Ya, ini adalah area gerbang tol Limo. Dan kalau kita perhatikan kembali, inilah jalur main road-nya yang masih dinantikan oleh kita semua tentunya. Ya, inilah main road-nya yang terus dikerjakan juga oleh ekskavator, seperti yang kita saksikan bersama. Ini ada beberapa bidang juga, 3 bidang yang kemarin juga sudah disampaikan, masih dinantikan dokumennya. Ini hari ke-5, akan terus saya kabarkan mengenai pekerjaan-pekerjaan main road yang ditargetkan fungsional mudik lebaran ini, apakah memungkinkan atau tidak, maka akan terjawab sampai nanti mendekati mudik lebaran ya. Jadi biar terjawab langsung oleh dari video ini kira-kira seperti apa. Begitu juga dengan overpass Limo. Ini saya ambil di siang hari. Saya ada informasi kalau cuaca bagus, ada rencana di sore hari ini, tapi baiknya tidak saya bocorkan di video ini. Ya, nantikan aja videonya ya. Kira-kira ada apa di sore hari ini, di hari ke-5 Ramadan atau di hari Senin 27 Maret 2023 ya. Nah, kira-kira seperti apa maka dinantikan saja. Oke. Jadi ini adalah Naman Iskandar. Sekali lagi ini adalah di jalur gerbang tol Limo 1. Dan posisinya seperti apa? Mari kita coba simak ya. Kita coba lihat. Kita coba lihat bagaimana persiapan dari jalan Limo Rayanya. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan lihat sama-sama. Oke. Ya, seperti inilah kondisi di jalur pelebaran Limo Raya, yang saat ini sebagian sudah dilakukan proses pengecoran, seperti yang kita saksikan. Sedangkan di sisi kiri ekskavator juga sudah mulai proses penggalian kembali. Dan tadi saya sempat tanyakan, inilah mengapa tadi saya di awal sudah saya sampaikan bahwa kemungkinan durasinya akan juga lebih lama.
Karena saya juga tadi sebelum saya mengambil drone, saya juga sudah coba bertanya kepada pemilik rumah yang ada di sini nih. Ini yang ada di sini nih. Ya. Oke, yang ada di sini. Rumah ini yang di dekat dengan ekskavator bekerja, informasinya juga tinggal menunggu pembayaran. Informasinya demikian yang tadi disampaikan kepada saya. Ya, jadi tinggal menunggu pembayaran. Begitu juga dengan bidang yang ada di jalurnya overpass Limo ini juga katanya informasinya tinggal menantikan proses pembayaran. Tapi pembayarannya kapan? Itulah yang kita tidak tahu ya. Jadi di sini nih yang menantikan pembayaran semuanya di sini. Dua bidang di sini terutama yang di jalur overpass Limo, jalur pelebaran Limo Raya. Karena mungkin sebentar lagi akan segera digunakan. Oke, sekarang kita coba lihat dulu. Saya bahas kembali di jalur warga. Masih ada yang bertanya, jalur warga ini tidak ada rencana untuk saat ini ya. Sekali lagi nih saya bilang untuk saat ini, kita nggak tahu ke depannya. Tapi yang jelas untuk saat ini dalam pekerjaan proyek ini, proyek tol Cijago, jalur warga ini tidak sampai menyeberang ke arah Modern Hill ataupun ke arah Wisma Mas ya. Jadi ini pekerjaannya sebatas di sini seperti yang kita saksikan juga nih. Ya, kita coba zoom lagi. Ya, kita saksikan ya zoomnya ya. Nah, kita bisa saksikan tuh jalur warganya tuh sampai baru di titik sana. Jadi belum ada informasi berikutnya untuk apakah menyambung atau tidak, tapi yang jelas tidak ada informasi demikian. Oke. Dan kita menyaksikan pekerjaan-pekerjaan yang pada sore hari kemarin setelah diguyur hujan, alhamdulillah di hari ini panas terik, namun terlihat memang beberapa titik masih becek ya. Dan ada banyak ekskavator yang bekerja, kita saksikan. Mari kita sekarang coba jelajahi ya, kita jelajahi. Kita akan pelan-pelan menjelajahi titik-titik pekerjaan yang ada di sekitar sini. Oke, sebentar nih. Mumpung kita dekat di sini, saya coba ambil dari sini. Biasanya kan selalu mengambil dari arah sana ya. Nah, ini adalah pekerjaan ekskavator di mana yang nantinya menjadi galian slup 3 trap di area ini. Sebentar, saya zoom lagi. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah pekerjaan ekskavator yang saat ini sedang menggali galian slup di area sisi main road, dan ini juga berdekatan dengan yang menantikan penlock baru. Jadi di sini masih menantikan penlock baru juga di sini. Nah, ini adalah swadaya buntu ya. Sampai terus ke depan. Ini adalah bagian yang menantikan penlock baru. Ada informasi memang di akhir bulan ini kemungkinan besar ada kegiatan untuk meruncingkan informasi dari penlock baru ini. Tapi karena saya belum mendapatkan informasi terupdate-nya, mari kita nantikan saja. Informasinya di akhir bulan ini ada kegiatan yang untuk mempercepat juga kegiatan dari penlock baru ini. Oke, sekarang kita akan coba turunkan. Ya, ini adalah kondisi yang seperti saya sampaikan di jalur pelebaran Limo Raya yang saat ini masih juga dua bidang ini di hari kelima Ramadan masih berada di titiknya, masih berada di tempatnya, belum ada tanda-tanda dibongkar berikutnya. Jadi jalur overpass Limo ini sampai di hari kelima belum bisa tembus untuk dibuka seluruhnya ya overpass Limo ini. Lalu mari kita coba saksikan ke akses gerbang tol Limo 2. Ini adalah pandangan mata kita, banyak sekali dump truck di sini di area ini, dan kita bisa menyaksikan di bawah sini luar biasa sekali. Di sini juga masih dilakukan proses penggalian dan pemadatan tanah untuk menjadi pelebaran Limo Raya nantinya. Kalau kita saksikan mungkin secara kasat mata berada di bawah jalan lamanya ya, karena memang nanti perlu dipadatkan kembali, lalu nanti diisi lagi oleh lapisan dasar,
barulah dilakukan pengecoran sampai ke bagian rigid pavementnya ya. Nah, nanti kalau sudah dilakukan pengecoran, maka pasti tingginya akan sama. Sekarang kita melihat ke arah gerbang tol Limo 2. Oke, inilah akses di gerbang tol Limo 2, di mana saat ini kita bisa menyaksikan bangunan-bangunan yang sebagian juga sudah mulai di clearing. Tapi di sini masih ada beberapa bidang di akses gerbang tol Limo 2 yang masih menantikan proses pembayaran juga, sampai sekarang belum selesai. Dan di bawah sini ada jalur dari gerbang tol Limo 2. Di beberapa titiknya kita saksikan juga sudah dilakukan proses pemadatan untuk leveling lapisan dasar. Dan kalau saya menyaksikan di saat hujan kemarin itu ditutup oleh terpal juga ya. Jadi ada perlakuan terhadap hasil pekerjaan sebelum turunnya hujan gitu ya. Nah, mungkin agak tidak terlalu banyak kerusakan ya akibat turunnya air gitu ya. Sedangkan bagian tanah yang mungkin sudah dipadatkan awalnya kembali dilakukan proses pengikisan. Dan pada di hari ini walaupun panasnya juga di saat ini tidak seperti kemarin, tapi masih ada matahari lah ya, sehingga dilakukan proses penjemuran tanah juga di sini, dilakukan proses pengikisan tanah ya. Kita lanjut, kita bisa melihat di akses di sini. Ini adalah akses gerbang tol Limo 2 dan sampai di hari ini kita coba zoom ya. Kita zoom. Nah, itulah mobil misteri yang masih berada di sana. Diinformasikan saya juga mungkin ada informasi berikutnya, tapi nantikan saja. Saya sudah dihubungi. Kira-kira akan diapain mobil tersebut, maka dinantikan video berikutnya ya. Jadi itulah keberadaan mobil misteri di sana. Dan kita saksikan juga truk konkrit pump di sini di pekerjaan pekerjaan tiang sutet ini. Juga masih ada yang bertanya apakah sutetnya tidak dipindahkan. Maka jawabannya sekali lagi sobat vlogger semua, tiang sutet ini tidak dipindahkan sama sekali, tidak diganggu-gugat sama sekali untuk tiang sutet ini. Dan yang menyesuaikan adalah jalan tolnya. Jadi tiang sutet ini tidak dipindahkan seperti halnya tiang-tiang listrik yang ada di Jalan Limo Raya yang bisa dipindahkan dan mungkin hanya butuh pemadaman di beberapa wilayah saja. Nah, kalau sutet ini tidak bisa seperti itu intinya. Kalau ini dipadamkan, ini direlokasi, maka dampaknya sangat besar sekali. Untuk itulah yang dilakukan penyesuaiannya, kalau tidak salah jalan tolnya gitu ya. Dan sekali lagi inilah kondisi terkininya dari pekerjaan 108 titik tiang sutet ya. Bisa kita saksikan sudah mulai ke pengecoran konstruksi di atasnya ya. Dari pondasi bawahnya sudah selesai. Tidak ada lagi kita saksikan ada tulangan-tulangan yang harus dimasukkan lagi ke bagian dalam dari pondasi tiang sutet ini. Dan sekarang sudah masuk ke bagian pemasangan backing dan ada sebagian pengecoran untuk konstruksi atas dari penahan tanah dari sutet ini ya. Jadi sudah seperti yang kita saksikan di layar video ini. Kalau kurang jelas mungkin bisa saya zoom lagi. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Mantap. Dan kita saksikan juga untuk di pekerjaan main road tol Cijago 3, kita saksikan di sana sudah semakin mantap juga, baik itu lapisan dasar dan sebagainya. Begitu juga dengan proses pengaspalannya kita saksikan. Wah, mantap sekali ya. Walaupun belum seluruhnya tapi sudah dikerjakan lagi, mantap. Sudah semakin mantap. Dan untuk ke arah untuk ke arah perbatasan antara tol Cijago dengan jalan tol Serpong Cinere seksi 2 ini, kita saksikan itu sudah tidak ada lagi pekerjaan di sana. Mungkin dalam waktu dekat akan pekerjaan untuk ini pemasangan guardrail sepertinya ya. Dan tidak terlalu jelas di situ ada alat, apakah itu alat pengaspalan atau alat pemasangan guardrail ya, karena tidak begitu jelas juga di sana ya. Tuh di titik tersebut ada sorry.
Oke, sebentar. Kayaknya di sebagian titik hujan ya. Awannya tuh, lihat tuh. Awannya hujan tuh sebagian tuh. Kalau kita saksikan ya, hujan ya. Kelihatan banget hujannya itu. Mungkin di daerah kayaknya itu BSD Jakarta Barat mungkin. Ya, kayaknya di daerah sana udah hujan. Tapi di daerah ini alhamdulillah masih panas ya. Nah, inilah cuaca yang tidak menentu ini, menjadi tantangan tersendiri juga. Oke, ini adalah view yang bisa kita saksikan. Masih terus dikerjakan untuk percepatan pembangunan Tol Cijago 3 di hari kelima Ramadan, dengan tantangannya adalah hujan ya di sore hari, dan itu juga sudah mulai menghantui juga ya. sudah terlihat ada air hujan yang turun. Artinya mungkin juga dalam waktu dekat bisa jadi kalau anginnya ke arah sini, bisa jadi hujan lagi jangan-jangan sore hari ini ya. Dan ini adalah seperti yang tadi kita sudah saksikan dari arah gerbang tol Limo 1. Ini adalah pembuatan galian sloop ya. Untuk galian sloop di area ini. Wah, mantap sekali. Ini juga mulai di bidang ini yang masih menantikan dokumen-dokumen penting ya. Jawaban dari 3 bidang ini apakah bisa didahulukan karena memang urgent mungkin untuk fungsional mudik lebaran. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban berikutnya. Mantap ya. Sudah 17 menit, makanya tadi saya katakan mungkin durasi untuk hari ini agak lebih lama sambil kita ngabuburit, sambil kita coba mengulas titik-titik baik itu bidang-bidang yang belum selesai ataupun pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita saksikan. Dan ini kondisinya baru saja turun hujan ini ya di sore hari kemarin. Di hari keempat Ramadan di sore harinya hujan, dan hari kelima ini terlihat ada proses pengikisan tanah kembali agar lebih cepat keringnya ya. Informasinya kalau pernah saya tanyakan, pengikisan tanah itu adalah salah satu fungsi agar tanah yang baru saja terkena hujan itu menjadi semakin cepat untuk kering. Oke, di bagian PHH yang pertama juga kita bisa saksikan di sini sudah jauh lebih padat lagi ya. Kita saksikan di bawah sini. Oh ya, sudah jauh lebih padat lagi di sana. Ada apa namanya, vibro roller dan juga dozer ya yang bertugas di titik tersebut. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan melihat seberapa progresnya lagi untuk pengerjaan rigid pavement. Nah, untuk rigid sepertinya nggak ada perubahan karena memang biasanya pengerjaan rigid itu di malam hari, sedangkan kemarin sore itu hujan. Sepertinya nggak ada ya. Sepertinya nggak ada. Oh, ada tambahan sedikit sih memang. Ada tambahan sedikit pekerjaan dari video kemarin ini. Ada beberapa meter ya. Ada beberapa meter tapi tidak sepanjang yang mungkin pada video sebelumnya, karena ini di sore hari ini hujan ya. Karena biasanya pengerjaan rigid pavement, kalau saya tanyakan kepada kontraktor pelaksana, rigid itu dimulai saat menjelang malam hingga ke malam hari terus itu. Jadi dibutuhkan malam hari justru untuk pengerjaan rigid pavement ini. Dan ini kita saksikan untuk pengerjaan lapisan dasar. Sudah ada motor grader di bawah sini, ada vibro roller juga untuk leveling lapisan dasar. Sudah berwarna batu kerikil ya. Warnanya warna batu kerikil dan sinyalnya sudah mulai rada-rada. Oke, kita lanjut. Inilah main route dari Cijago 3B. Oke, di sini masih proses pemadatan tanah ya. Menunggu pengeringan lagi. pengeringan tanahnya di sini. Dan bidang di sini juga masih belum ada tanda-tanda pengerjaan dari kontraktor pelaksana. Sepertinya masih menantikan dokumen-dokumen berikutnya juga ya. Sedangkan untuk di sini coba kita zoom saja. Untuk di area gerbang tol Krukut ya. Oke, tuh untuk di gerbang tol Krukut rangka atapnya sudah sampai di sejauh itu. Sedangkan untuk di pekerjaan jalur-jalur lainnya seperti kita saksikan, untuk rigid pavementnya juga mulai bertambah panjang juga ya. Tuh, bisa kita saksikan ya, ini adalah di Simasung Krukut yang juga mungkin di main route-nya akan segera digunakan untuk
fungsional mudik lebaran. Mudah-mudahan ya. Kita doakan semoga percepatan pembebasan lahannya, konstruksinya diberikan kelancaran. Allah izinkan kita semua menggunakan jalan tol Cijago ini untuk fungsional mudik lebaran. Mudah-mudahan, amin. Ya, mudah-mudahan ya. Tapi yang jelas seperti inilah kondisi apa adanya di hari kelima Ramadan terkait dengan progres pembangunan dari jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3. Sambil saya akhiri, sambil kita akan melihat kembali jalur main route seperti apa. Jadi dukung terus Family Channel dengan menekan tombol subscribe, like jika menyukai video ini, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak sudah menonton di video yang lumayan panjang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.